Wasit asal Roma, Federico Lapena, akan memimpin pertandingan syarat tensi antara Inter dan Juventus yang digelar di San Siro. Laga tersebut dikenal sebagai salah satu duel paling bergengsi di kompetisi. Bagi Lapena, ini akan menjadi pertemuan ketiganya dengan Inter musim ini. Sebelumnya, ia memimpin kemenangan 5-0 atas Torino pada pekan pembuka serta kemenangan melawan Atalanta di New Balance Arena pada 28 Desember lalu. Secara keseluruhan, Lapena telah memimpin 11 pertandingan Inter. Dari jumlah tersebut, Nerazzurri mencatatkan 9 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Menjelang derby di Italia, kelompok supporter Secondo Anello Verde meluncurkan seruan kepada seluruh tifosi Nerazzurri yang akan memadati San Siro pada laga melawan Juventus. Dalam pesan yang dipublikasikan melalui laman Instagram mereka, Secondo Anello Verde meminta dukungan total demi menciptakan atmosfer yang luar biasa. Dibutuhkan koreografi dukungan yang dahsyat sepadan dengan pentingnya laga ini. Demikian isi pesan tersebut. Mereka juga mengajak setiap pendukung Inter yang hadir di Meazza untuk turut ambil bagian dalam aksi spesial. Setiap Interista yang hadir di Meazza dipanggil untuk menulis ulang sejarah dengan membuat sherpata yang belum pernah terlihat sebelumnya. Untuk mewujudkannya, kami membutuhkan bantuan semua orang tanpa terkecuali. Seruan itu ditutup dengan ajakan agar stadion diwarnai kebanggaan Nerazzurri saat kedua tim memasuki lapangan. Saat tim masuk, mari warnai Meazza dengan warna Nerazzurri seperti yang belum pernah dilakukan sebelumnya, tulis mereka. Hakan Çalhanoğlu dan Piotr Zielinski memimpin daftar pemain Inter saat ini yang paling sering mencetak gol ke gawang Juventus. Keduanya sama-sama telah mengoleksi 3 gol melawan rival tersebut. Dalam hasil imbang 4-4 di kandang pada Oktober lalu, Zielinski tampil menonjol dengan mencetak 2 gol lewat titik penalti. Catatan itu membuatnya menjadi pemain pertama yang mampu mencetak lebih dari 1 gol dari penalti dalam derby di Italia Serie A sejak musim 2004-2005. Gelandang asal Polandia tersebut kini hanya terpaut 1 gol dari Arkadiusz Milik, 49 gol, dalam daftar pencetak gol Polandia terbanyak di Serie A. Selain itu, ia juga tinggal 2 kontribusi aktif, gol maupun assist, untuk mencapai torehan 100 partisipasi gol secara keseluruhan di kompetisi tertinggi Italia tersebut. Perhatian besar akan tertuju pada satu sisi lapangan saat Inter menjamu Juventus. Entah di kiri atau kanan, tergantung sudut pandang. Satu koridor permainan diprediksi menjadi penentu karena banyak harapan kedua tim bertumpu di sana. Di kubu Nerazzurri ada Federico Di Marco, pemain yang sedang berada dalam performa panas musim ini. Ia datang ke laga besar di Meazza dengan catatan 6 gol dan 13 assist di semua kompetisi. Statistik yang lebih identik dengan penyerang ketimbang bek sayap. Meski kaki kiri pemain kelahiran 1997 itu juga kerap membuatnya layak disandingkan dengan gelandang serang klasik. Di sisi lain, Juventus menyambut kembalinya Francisco Conceição sebagai starter. Sejauh ini ia mencatat 3 gol dan 1 assist, namun kontribusinya tak hanya soal angka. Putra Sergio Conceição itu dikenal mampu menciptakan kekacauan, mengubah keseimbangan, dan ketika berada dalam performa terbaiknya, sulit dihentikan. Inter memahami betul ancaman tersebut. Pada pertemuan pertama musim lalu yang berakhir 4-4, Conceição menjadi sosok yang merepotkan sebelum masuknya Kenan Yildiz dan 2 golnya. Bahkan di laga balik di Stadion Juventus, Conceição pula yang mencetak gol penentu, menggagalkan dominasi permainan dan peluang yang diciptakan tim asuhan Simone Inzaghi. Dalam duel nanti, Di Marco dan Conceição akan berhadapan langsung dengan tugas ofensif sekaligus defensif yang secara karakter lebih melekat pada pemain Italia tersebut dibandingkan winger Portugal itu. Conceição akan membutuhkan perlindungan di belakangnya dari Pierre Kalulu, sementara Di Marco bisa mengandalkan dukungan Alessandro Bastoni untuk meredam agresivitas mantan pemain Porto tersebut. Duel personal ini bukan sekadar pemanis laga. Keduanya merupakan elemen krusial bagi tim masing-masing.
Dengan bantuan rekan setim di sisi mereka, Di Marco dan Conceição akan berupaya menciptakan lebih banyak peluang tanpa memberi ruang bagi lawan. Dua kaki kiri yang dengan cara berbeda memikul ekspektasi besar dalam pertandingan syarat gengsi ini. Massimo Moratti memberikan prediksinya jelang laga Inter kontra Juventus. Berbicara di radio-radio, mantan Presiden Nerazzurri itu menilai duel tersebut sulit ditebak karena atmosfernya seperti derby. Sangat sulit menentukan siapa yang bisa menang besok, Inter Juve seperti derby. Saat ini saya melihat Inter dalam kondisi baik, kuat dan tenang. Kifu dengan sikapnya telah memberi rasa aman kepada tim, dia jauh lebih hebat dari yang kami perkirakan. Saya melihat Inter tentu difavoritkan, ujarnya. Moratti juga memuji kinerja Christian Kifu. Menurutnya, Kifu sudah menunjukkan karakter juara sejak masih bermain di Inter. Dia sudah membuktikan dirinya sebagai juara secara karakter bersama Inter saya. Dia punya keberanian, namun saya tidak menyangka dia mampu mengubah kualitas itu menjadi kemampuan memimpin kelompok yang dimilikinya sekarang. Dia benar-benar hebat, pribadi yang sederhana dan tidak sombong, katanya. Ketika ditanya apakah Lautaro Martinez akan mendapat tempat di Inter versinya, Moratti menjawab yakin, "Saya rasa iya, dia pemain bagus dan bisa ditempatkan di Inter manapun. Dia cerdas, punya kelas dan determinasi, dengan gaya berbeda dibanding para penyerang besar masa lalu seperti Alessandro Altobelli, Roberto Boninsegna, hingga Antonio Angelillo, tetapi dia jelas pemain yang bisa bermain di mana saja," tuturnya. Moratti juga menyinggung rencana pembongkaran San Siro. Di antara banyak hal penting dalam hidup, saya rasa yang terakhir adalah merobohkan San Siro, ujarnya sambil tertawa. Terlepas dari spekulasi, menurut saya itu benar-benar sebuah dosa. San Siro telah membuktikan keindahannya, bahkan saat upacara pembukaan Olimpiade. San Siro terikat dengan kenangan hidup kita. Saya harap ini bukan pilihan egois, tapi biarlah dunia terus berjalan, ucapnya. Terkait perjalanan Inter di Liga Champions dalam beberapa tahun terakhir, Moratti menilai tim pantas melangkah jauh. Ia menyinggung final pertama melawan Manchester City, di mana tak banyak yang percaya Inter bisa menang. Itu pertandingan yang sebenarnya bisa dimenangkan, katanya. Sedangkan pada final kedua melawan Paris Saint-Germain, Moratti menilai situasinya berbeda. Kami datang terlalu percaya diri dan mengalami kekalahan berat, namun tim itu tetap kuat, salah satu yang terbaik. Membandingkannya dengan masa lalu sangat sulit, treble kami raih dengan tim yang sudah lama bermain dan menang bersama. Grup yang sangat kuat, itu kisah beruntung yang masih membuat saya bahagia sampai sekarang, pungkasnya. Mantan penyerang Roma dan Inter, Amantino Mancini, mengungkapkan pandangannya tentang mantan rekan setimnya, Christian Chivu, saat menjadi tamu di podcast Sky Calcio Unplugged. Keduanya pernah bermain bersama dalam dua pengalaman berbeda di Italia. Mancini menegaskan bahwa dirinya tidak terkejut melihat perkembangan Chivu. Sejujurnya, bagi saya itu bukan sebuah kejutan. Dia datang dari Ajax ketika tiba di Roma bersama saya, dan sejak latihan-latihan pertama, sudah terlihat bahwa dia seperti seorang pelatih di lapangan. Dia sering berbicara, membaca permainan, dan memberi sedikit arahan. Terlihat jelas bahwa dia seorang pemimpin, ujarnya. Ia juga menyoroti keseriusan Chivu selama menjalani sesi latihan. Menurutnya, Chivu selalu bersikap serius dan menyampaikan semua hal yang dipikirkannya dengan penuh kepribadian. Mancini menambahkan bahwa mereka juga mengikuti kursus UEFA di Coverciano bersama. Dalam kesempatan tersebut, ia kembali melihat partisipasi aktif Chivu. Dia selalu mengatakan hal-hal penting. Terlihat jelas kecenderungannya untuk menjadi seorang pelatih, tambahnya. Saat ditanya apakah Chivu memiliki kekurangan, Mancini menjawab dengan nada bercanda. Saya tidak tahu apakah dia masih merokok. Saya ingat dulu dia terlalu banyak merokok. Tutupnya sambil tersenyum. Jurnalis Italia Gianluca Di Marzio menyampaikan pandangannya tentang Christian Chivu pada malam jelang laga Inter kontra Juventus dalam program Sky Calcio Unplugged. Di Marzio mengaku tidak menyangka Chivu mampu memberikan dampak kualitas setinggi itu. Sejujurnya saya tidak mengharapkan hasil kualitatif setinggi ini, namun tentang Chivu, saya sudah mendengar banyak hal positif musim lalu. Ketika bersama Parma, ia tampil sangat baik melawan tim-tim besar, karena Parma memiliki pendekatan berbeda saat menghadapi tim besar dibandingkan Inter, ujarnya. Menurutnya, Chivu adalah sosok yang sangat cerdas. Ia juga menyukai cara komunikasi sang pelatih yang dinilai lugas dan tidak munafik. Dia selalu mengatakan apa yang dipikirkannya, bahkan di lapangan ketika melakukan beberapa pergantian yang mengejutkan. Di lini depan, dia tahu memiliki Pio Esposito dan Yohan Boni, dua pemain muda, dan dia tidak ragu dalam mengambil keputusan, tambahnya.
Di Marzio juga menyoroti perubahan dibandingkan pertemuan pertama melawan Juventus. Ia menilai Cifu telah membenahi sektor pertahanan, sehingga kini kekuatan Inter terletak pada soliditas defensifnya. Selain itu, ia turut mengomentari sosok Manuel Akanji. Akanji adalah pemain yang luar biasa. Saya tidak mengerti mengapa Pep Guardiola melepasnya. Tutup Di Marzio. Stefano Borghi menilai kemenangan atas Juventus bisa menjadi dorongan krusial bagi Inter dalam perburuan gelar, sekaligus mematahkan hambatan mental di laga besar. Ia berharap duel nanti menghadirkan kualitas tertinggi musim ini, bahkan berpotensi melampaui laga Inter Napoli, karena kedua pelatih diyakini tidak akan bermain aman. Borghi juga menilai Inter tidak terpuruk usai musim lalu dan tampil lebih dominan dari perkiraannya. Ia menyebut Manuel Akanji sebagai pilar penting, serta memuji Christian Cifu yang dinilai cerdas dan kompeten, terutama dalam membangun kredibilitas di dalam tim sebelum mendapat pengakuan luas. Mantan bintang Juventus Alessandro Del Piero menyampaikan pandangannya jelang laga Inter kontra Juventus melalui kanal resmi Lega Serie A. Menurut Del Piero, pertandingan tersebut memiliki bobot besar bagi kedua tim karena sama-sama mempertaruhkan target penting. Ini penting bagi keduanya karena ada tujuan besar yang dipertaruhkan. Ini adalah pertandingan yang tidak hanya dimenangkan dengan kualitas, tetapi juga dengan hati, dengan kepala, serta keinginan untuk menang dan membuktikan diri lebih baik dari lawan, ujarnya. Ia menambahkan bahwa setiap komponen tersebut memiliki persentase penting dalam menentukan hasil akhir. Namun ia menegaskan bahwa sulit untuk mengetahui faktor mana yang akan menjadi penentu kemenangan. Kita tidak tahu elemen mana yang akan menjadi tetes terakhir yang menentukan ke satu sisi atau yang lain. Dan justru karena itulah, pertandingan ini akan indah untuk disaksikan. Tutupnya. Mantan penyerang Inter Nicola Ventola menegaskan pentingnya memiliki lini depan yang lengkap bagi tim yang membidik target besar. Hal tersebut disampaikannya melalui kanal resmi Serie A. Menurut Ventola, tim seperti Inter dan seluruh tim yang berjuang untuk tujuan besar harus memiliki 4 penyerang utama. Ia mencontohkan situasi Nerazzurri saat ini dengan 2 starter seperti Marcus Thuram dan Lautaro Martinez yang didukung 2 pemain muda, Francesco Pio Esposito dan Yohan Boni, yang terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan pelatih serta tim. Ventola juga memuji peran Christian Cifu dalam proses perkembangan para pemain muda tersebut. Ia menilai penting bagi pelatih untuk memberi tanggung jawab dengan menurunkan mereka sebagai starter. Menurutnya, memiliki kelompok penyerang yang solid sangat krusial mengingat banyaknya pertandingan yang harus dijalani. Terkait laga Inter kontra Juventus, Ventola menyebut duel tersebut selalu memiliki makna khusus. Bahkan menurutnya, pada masanya, pertandingan Inter-Juventus terasa lebih bergengsi dibandingkan derby.